Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Al-Kimia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberi kenikmatan yang salah satunya adalah kenikmatan sihah wal afiyah. Sehingga kita bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan untuk tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Salawat serta salam mudah-mudahan kita terlalu limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa Al-Kimia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Sayyidah Aisyah, akhlak apakah yang digunakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau ketika dicaci maki, dicemooh, dihujat, dilempari batu, dilempari kotoran, beliau tidak pernah membalas sama sekali. Akhlak apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Kalau kita melihat bahwa bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka sudah tertulis, termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Andai kata Al-Quran itu diwujudkan sebagai makhluk, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah Al-Quran yang berjalan. Para pemirsa Al-Kimia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita angkat tema Ramadan bersama dengan Al-Quran. Kita tahu bahwasanya bulan yang paling istimewanya bulan adalah bulan Ramadan. Sehingga dikatakan bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur. Bulan Ramadan adalah termasuk puncak pimpinan daripada beberapa bulan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang begitu istimewa? Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, yang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga kita bisa mengingat, kita bisa menyimpulkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Yang salah satunya adalah karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Sehingga apapun yang di situ ada Al-Quran, maka akan menjadi mulia. Bulan akan menjadi mulia karena di situ diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mulia-mulianya manusia, menjadi manusia yang paling istimewa-istimewanya manusia, yang salah satunya adalah karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu yang namanya Al-Quranul Karim. Tempat
menjadi tempat itu menjadi tempat yang mulia, yang termasuk mungkin kategori tempat yang sangat kering, sangat gersang, karena di situ Al-Quran diturunkan menjadi tempat itu menjadi tempat yang mulia, yang salah satu contoh adalah Makkatul Mukarramah, yang salah satu contoh adalah Madinatul Munawwarah. Sehingga ketika seseorang umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Al-Quran, maka pasti umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang mulia. Kita akan menjadi orang yang mulia kalau kita bersama dengan Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga semua yang terkait dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terkait dengan Al-Quran akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Kimia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dekatkanlah kita dengan Al-Quran. Kita harus mendekatkan diri terus-menerus dengan Al-Quran. Al-Quran akan memberikan keberkahan. Al-Quran akan selalu memberikan rahmat dan petunjuk. Al-Quran memberikan petunjuk bukan hanya kepada orang-orang Islam. Al-Quran menjadi petunjuk bukan hanya didominasi oleh orang-orang Islam, akan tetapi Al-Quran menjadi petunjuk kepada semua manusia, hudal linnas, sehingga Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Bukan hanya orang Islam, tapi non-Islam pun akan diberi petunjuk oleh Al-Quran. Para pemirsa Al-Kimia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat bagaimana sejarah sahabat Umar bin Khattab ketika masuk Islam adalah karena beliau mendengarkan Al-Quran. Yang dulunya kita tahu bagaimana ketika sahabat Umar bin Khattab sebelum memeluk agama Islam, begitu bencinya dengan Islam, begitu bencinya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdepan. Akan tetapi ketika sahabat Umar bin Khattab masuk memeluk agama Islam karena mendengarkan Al-Quran, telinga beliau mendengarkan Al-Quran, sehingga Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada sahabat Umar bin Khattab yang ketika sudah masuk Islam malah sebaliknya. Sahabat Umar bin Khattab adalah termasuk sahabat yang sangat mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat taat kepada agama Islam. Para pemirsa Al-Kimia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak kebaikan-kebaikan ketika kita bersama dengan Al-Quran. Sehingga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa membaca Al-Quran, membaca kitab Allah satu huruf, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dari hadis ini kita bisa memahami begitu banyak kebaikan-kebaikan dari Al-Quran, begitu banyak kebaikan-kebaikan ketika kita bersama dengan Al-Quran. Bayangkan satu huruf kita diberi kebaikan 10 kali lipat kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca satu ayat dari Al-Quran, berapa kebaikan yang kita terima?
Belum lagi ketika kita membaca satu surat daripada ayat Al-Quran, begitu banyak lagi yang kita dapatkan kebaikan daripada Al-Quran. Belum lagi ketika kita menghatamkan Al-Quran. Bagaimana dikatakan bahwasanya barang siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran, maka Allah akan memerintahkan menurunkan 60.000 malaikat. Situna alfa malakin. 60.000 malaikat yang di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat orang yang menghatamkan Al-Qur'an, untuk memintakan ampunan kepada orang yang menghatamkan Al-Qur'an, untuk mengamini apa yang diminta oleh orang-orang yang menghatamkan Al-Qur'an. Para pemirsa Al-Kimyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan Al-Qur'an tidak hanya kita terima di dunia ini, akan tetapi juga sampai di akhirat nanti. Kita tahu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi." Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita bersama Al-Quran akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Al-Quran, bukan hanya di dunia ini, tapi hatal akhirah, sampai akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Oleh karena itulah di bulan suci Ramadan ini, marilah kita semangatkan kembali jiwa kita semangatkan kembali diri kita untuk selalu bersama dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu mengamalkan isinya Al-Quran, sehingga kita menjadi orang-orang yang nanti mendapatkan kebaikan, mendapatkan apapun yang kita inginkan di dunia ini, dan kita mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah nanti karena Al-Quran. Para pemirsa Al-Kimyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, sehingga mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan dari Al-Quran, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita di yaumil kiamah nanti mendapatkan pertolongan, syafaat dari Al-Quran, dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.